Karena mungkin dengan adanya IKN ini pemerataan pembangunan bisa ada di Kalimantan juga, Mr. Puisi ya. Karena kalau memang kita tinjau Kalimantan itu wilayah yang sangat luas. Dan ini memberikan susu dan makanan gratis di siang hari sebelum dia pulang ke rumah. Sekolah ya. Kan apalagi makanannya sudah 4 sehat 5 sempurna, sangat bergizi. Nah, kalau itu dilakukan bertahun-tahun sampai dia dewasa, saya rasa perkembangan anak-anak sekolah itu akan tidak seperti sekarang ini yang banyak sekali menjadi terkebelakang. Nah, itu harus program itu kalau berhasil dilakukan 5 tahun, hendaknya siapapun presiden harus meneruskan program itu. Pada saat IKN ini berdiri dan sudah mulai dioperasikan, pada saat itulah programnya Pak Anies bisa dilaksanakan. Untuk membuat 14 provinsi yang bagus. Ya, buat teman-teman sekalian, jangan sampai kalian salah pilih. Tentukan mulai dari sekarang pilihan kalian. Jadi nanti Indonesia itu cukup 1 kali putaran aja ya, Mr. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudy di channel kesayangan kita, Mr. Puisi Live. Nah, pada hari ini kita akan membahas lagi nih teman-teman tentang persoalan politik, yaitu judul yang kita mau ambil hari ini adalah kira-kira pemilu tahun 2024 nanti akan 1 putaran atau 2 putaran. Nah, kita akan bahas hal tersebut bersama siapa lagi kalau bukan Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi teman-teman. Mr. Puisi, gimana kabarnya hari ini, Mr. Puisi? Kabarnya baik, tapi Pilpres 14 Februari berarti tinggal kurang lebih 50 hari ya? Iya, kurang lebih segitu, Mr. Puisi. Tapi sekarang kalau ditanyakan akan 2 putaran atau 1 putaran, itu biasanya masih sifatnya menebak-nebak. Tetapi kalau nanti 1 bulan sebelum Pilpres, Januari mungkin, Mr. Puisi ya? Baru bisa kita melihat bahwa akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran. Lebih-lebih dalam 15 hari sebelum Pilpres. Jadi kurang lebih 15 hari sebelum itu Pilpres? Itu udah pasti kelihatan akan ada 1 putaran atau 2 putaran. Waduh. Sekarang ini kan semua sudah berlomba-lomba untuk mempengaruhi masyarakat, di mana Pak Ganjar sudah sampai ke IKN, kemudian Pak Prabowo diwakili oleh cawapresnya, Mas Gibran juga sudah sampai di IKN. Tetapi yang paling lucu, paling aneh adalah Mas Anies ini. Nah itu. Dia nggak mau ke IKN, tapi cukup sampai ke Kalimantan Tengah, kayaknya gitu. Nanggung ya, Mr. Puisi ya? Artinya itu kalau dia meninjau ke sana berarti dia setuju. Karena narasinya Pak Anies itu adalah menolak. Gitu loh. Berarti kemungkinan besar Pak Anies tidak akan meneruskan program IKN ini ya, Mr. Puisi, bila terpilih menjadi presiden pada Pilpres tahun 2024. Kalau bisa, nah, itu masalah kalau bisa. Kalau bisa. Tapi kalau DPR tidak mau meninjau kembali undang-undangnya kan. Iya, betul. Kan kok tidak semudah itu menolak, kemudian menolak dan memutuskan untuk tidak membuat itu, sedangkan menjadi undang-undang dan investasinya sudah berapa triliun. Itu loh. Apalagi sekarang pembangunannya udah berjalan cukup signifikan, Mr. Puisi ya, kalau kita lihat di IKN sana. Justru nanti dengan Pak Anies menolak IKN justru akan menurunkan elektabilitasnya. Elektabilitasnya itu akan menurunkan karena apa? Terutama orang-orang Kalimantan. Betul. Ya kan, orang-orang Kalimantan pasti akan memilih paslon yang meneruskan IKN. Karena mungkin dengan adanya IKN ini pemerataan pembangunan bisa ada di Kalimantan juga, Mr. Puisi ya. Karena kalau memang kita tinjau Kalimantan itu wilayah yang sangat luas, tapi memang untuk infrastrukturnya masih kurang, Mr. Puisi ya. Ya, dampak perekonomiannya pasti akan ada apabila IKN itu diteruskan sebagai ibu kota negara. Betul. Itu. Nah, kalau hari ini judulnya kan 1 putaran atau 2 putaran. Ya, memang ada hubungannya juga dengan IKN. Ya, gimana itu, Mr. Puisi? Hubungannya artinya bagi paslon yang menolak IKN pasti akan kalah. Artinya paling tidak di Kalimantan pun sudah nggak ada suara.
Nah, tinggal di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, gimana? Karena gini ya, untuk memenangkan satu putaran, persyaratannya itu tidak mudah. Harus 51% minimal, 50 plus 1%. Kemudian 20 provinsi itu menang. Iya, betul. Nah, misalnya nanti dia menang misalnya jadi 60% yang memilih. Kemudian hanya satu provinsi atau 3 provinsi yang memenangkan, maksudnya itu mungkin akan jadi polemik, akan menjadi masalah. Bagaimana sih sebetulnya undang-undang pemilu ini untuk satu putaran bagaimana, 2 putaran bagaimana, itu perlu dipelajari juga. Gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari kemarin kan udah ada debat capres dan cawapres yang pertama, Mr. Puisi ini. Nah, kalau kita lihat dari hasil efek dari debat kemarin itu bisa dikatakan untuk ada beberapa pasangan yang memang naik, ada juga yang turun, Mr. Puisi. Tapi sebetulnya efek daripada debat antara presiden atau wakil presiden itu tidak terlalu signifikan untuk bisa sebagai acuan untuk memenangkan pilpres satu putaran. Betul. Karena apa? Karena untuk debat di TV ini tidak seluruh masyarakat yang nonton dengan antusias untuk nonton. Betul. Ya, persentasenya juga masih kecil yang nonton. Tetapi memang sangat memungkinkan untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas masing-masing capres. Gitu loh. Tapi kalau memang sempat kita lihat karena adanya debat kemarin itu, Mr. Puisi, untuk cawapres itu nama Mas Gibran ini makin dikenal di kalangan apalagi anak-anak muda saat ini. Justru itu, sesungguhnya Mas Gibran ini saat ini pun belum 100% mengenal. Nah, justru dengan debat, kemudian dengan narasi untuk membuat Mas Gibran underdog, seolah-olah tidak mau debat dan lain-lain, justru membuat dia saat ini lebih dikenal, lebih unggul bila dibandingkan misalnya 3 bulan yang lalu. Betul. Karena bisa dikatakan kita cukup terkaget-kaget juga, Mr. Puisi, karena dengan Mas Gibran yang dianggap tidak bisa untuk berdebat atau mungkin jarang untuk bertatap muka dengan orang lain, tapi ternyata saat debat kemarin, wah, keren sekali sih menurut saya, Mr. Puisi. Jadi dari jawaban-jawaban beliau seperti itu. Iya, sangat keren. Apalagi masalah hilirisasi digital itu dipermasalahkan. Betul. Nanti kita bahas juga mengenai ini setelah ini. Pada hari berikut-berikutnya, Mr. Puisi ya. Karena apa? Sesungguhnya itu setelah nantilah kita jadi buat teman-teman mungkin nanti yang pasaran dengan apa sih hilirisasi digital itu, nanti akan kita bahas bersama Mr. Puisi di episode berikutnya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita balik lagi nih Mr. Puisi di judul yang saat ini ya. Nah, kalau sampai nanti mungkin terjadi 2 putaran, dampak apa yang kira-kira akan terjadi untuk masyarakat Indonesia sendiri? Sebetulnya saat ini mayoritas masyarakat menginginkan satu putaran, di mana Pak Prabowo dalam hal ini merupakan calon presiden yang dalam hal kita lihat elektabilitasnya ranking 1. Malah ada yang mengatakan bahwa udah di atas 50%. Nah, tetapi masalahnya kembali lagi, apakah mampu Pak Prabowo itu menangkan di 20 provinsi? Kalau itu mampu, ya dengan sendirinya sebetulnya kalau dimenangkan oleh 20 provinsi dengan sendiri pasti satu putaran. Udah pasti satu putaran, Mr. Puisi ya. Sepertinya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat saat sekarang ini, katanya banyak orang mengatakan bahwa tinggal sedikit lagi Pak Prabowo untuk mencapai 50% ke atas. Ya, misalnya kalau ada yang mengatakan 49 atau 48 mungkin ya, Mr. Puisi sekarang misalnya 42%. Tinggal kan 8% atau 9%. Tinggal Pak Prabowo berjuang dengan Mas Gibran di seluruh Indonesia, meyakinkan para pemilih bahwa program hilirisasi yang diusung oleh Pak Prabowo akan membuat masyarakat akan lebih makmur. Kemudian untuk susu dan makanan gratis untuk ibu yang sedang mengandung dan anak-anak itu juga sangat
memungkinkan Pak Prabowo itu akan memenangkan satu putaran. Karena coba kita lihat, ingat nggak dulu, situ waktu SD kelas 1 pasti kemungkinan di daerah Surabaya, di daerah itu pasti jalan kaki kan ke sekolah, benar apa enggak? Iya, iya. Jalan kaki. Waktu itu kan sekolahnya jam 7, jam 7 kan. Apakah sarapan apa enggak? Nggak sempat Mister Nah, Puisi. rasanya Karena kepagian. Tidak mungkin. Paling minum susu. Orang daerah itu paling minum, kalau yang mempunyai susu dia minum susu, kalau enggak paling air putih. Air putih pun kadang-kadang lupa. Iya, iya, betul, betul. Coba kalau kita lihat di daerah, kita lihat di Bali, Surabaya, Jawa dan lain-lain, saya yakin anak-anak tidak sarapan pagi. Betul, Nah, betul. ketika program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini memberikan susu dan makanan gratis di siang hari sebelum dia pulang ke rumah, Sekolah ya. kan apalagi makanannya sudah 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna, sangat bergizi. Iya, Nah, iya. kalau itu dilakukan bertahun-tahun sampai dia dewasa, saya rasa perkembangan anak-anak sekolah itu akan tidak seperti sekarang ini yang banyak sekali menjadi terkebelakang. Iya, iya. Nah, itu harus program itu kalau berhasil dilakukan 5 tahun, hendaknya siapapun presiden harus meneruskan program itu. Jangan ada perasaan like and dislike. Iya, iya. Perasaan bagaimana membantu masyarakat, ingin memberikan nutrisi yang baik. Nanti 2045 baru terasa bahwa program inilah betul-betul bisa menguntungkan masyarakat luas, masyarakat jadi pintar-pintar, kemudian ada program sekolah keluar lagi. Nah, itu yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga program yang paling baik, yang paling menyentuh masyarakat saat ini adalah programnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Betul, karena kemarin Mas Gibran pun menyampaikan kita tidak cukup hanya untuk membangun infrastruktur dan fasilitas, tetapi orang-orangnya juga harus diperbarui seperti itu ya Mr. Puisi, karena otaknya harus dibikin lebih canggih lagi. Dan sebetulnya sudah banyak negara yang melakukan ini. Iya, iya, karena namanya sekarang kan perkembangan zaman semakin cepat Mr. Puisi ya. Jadi kita juga harus bisa mengikuti itu, dan mungkin ini juga salah satu keinginan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini buat kita nanti semuanya memiliki SDM yang lebih baik lagi seperti itu ya Mr. Puisi. Makanya kalau anak-anak pasti kalau sore pasti makan, saya yakin makan. Masalahnya untuk ya kalau dia pagi nggak sarapan, siang dia pulang jam 11-12, makan juga di rumah, tapi kan tidak bergizi. Iya, iya. Nah, kalau diberikan siangnya itu makanan bergizi, sorenya makanan yang biasa, mungkin udah membantu. Iya, iya. Setidaknya ada tambahan gizi gitu ya Mr. Puisi ya. Ya, itu yang pasti akan terjadi, sehingga program Pak Prabowo sama Mas Gibran ini sangat menyentuh masyarakat. Cuman nanti bagaimana caranya untuk mengamankan program ini dari hal-hal korupsi. Betul. Nah, tentunya mungkin karena Gibran kan selalu ngomong mengenai digitalisasi. Nah, itu secara digitalisasi juga bisa diamankan program ini. Nah, ya teknologi yang bisa mengamankan. Kalau misalnya secara manual, karena dampak daripada pemberian susu dan makanan gratis luar biasa. Di desa-desa akan tumbuh warteg-warteg baru. Akan tumbuh restoran-restoran baru. Iya. Nah, itu yang akan terjadi, sehingga kemudian kan pasti ada SOP-nya, makanannya harus ini, fotonya, gramnya, jumlahnya, berapa harus ada. Iya, betul. Kemudian susunya, susu apa? Nah, yang jadi masalah sekarang adalah susu kita masih impor. Nah, itu gimana kira-kira Mr. Puisi? Tapi nggak masalah, kita mengimpor susu, kita harus mengadakan ekspor juga komoditi lainnya, sehingga ada balance. Ada perputaran. Ya. Tapi kalau memang iya sih Mr. Memang kita lihat untuk program memberikan makan ini sebenarnya mungkin kalau orang lihat pertama memberikan makan pada masyarakat itu seperti buang-buang uang mungkin kalau orang lihat ya. Tapi kalau kita lihat lagi, kita bedah lagi, sebenarnya itu kita juga memberikan rezeki pada tempat-tempat makan atau rumah-rumah makan yang istilahnya menengah ke bawah. Ya, perekonomian akan bergulir dengan adanya 1 triliun satu hari. Nah, luar biasa, akan tumbuh UMKM dan diberikan pemerataan.
standarisasi UMKM-nya, Betul. kemudian standarisasi makanannya bagaimana. Nah, itu akan dilakukan edukasi secara digital, ya kan? Nah, itu maksudnya pengawasannya secara digital, praktek distribusinya secara digital, kemudian budgetingnya juga secara digital. Nah, itu kalau itu dilakukan, mungkin kalau di luar negeri sudah dilakukan. Iya, betul. Jangan seperti sekarang, seperti bagi-bagi sembako itu orang miskin malah nggak dapat, yang kaya dapat. Nah, itu harus jelas gitu loh. Kadang kalau di Indonesia orang kaya mengaku miskin ya, Mr. Puisi. Ya, makanya sekarang program pemberian susu makanan ini kemungkinan dari desa-desa terpencil mulai. Nah, ini kayaknya sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia yang memang ada di desa-desa, karena mungkin selama ini mereka kurang memperhatikan untuk pola makannya, Mr. Puisi, seperti itu ya. Ya itu, jadi, nah kemudian kalau kita lihat program yang lainnya, program-program yang lainnya kan tidak ada satu program yang langsung menyentuh masyarakat. Betul. Nah, inilah yang memungkinkan programnya Pak Prabowo, ya itu yang memungkinkan dia akan memenangkan satu putaran apabila nanti pada 15 Januari itu elektabilitasnya makin naik di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Jawa Barat, Jawa Timur, betul. di seluruh Indonesia minimal 20 provinsi. Betul. Tapi kok tadi kita ngomong-ngomong masalah IKN atau Kalimantan, Mr. Puisi, berarti untuk Kalimantan sendiri sekarang akan lebih mengacunya pada Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Ya, kedua paslon ini menyetujui IKN, tetapi lebih meyakinkan dari pikiran Pak Jokowi sendiri mungkin yang lebih meyakinkan untuk meneruskan ini adalah Pak Prabowo. Karena itu ada anaknya di sana. Iya, betul. Ya kan? Nah, sekarang program IKN ini merupakan program yang cukup bagus yang juga dinarasikan oleh Pak Ganjar sampai meninjau IKN dan mereka juga masuk ke ruang teknologi bahwa memang IKN ini merupakan kota yang nantinya memulainya peradaban baru bangsa Indonesia, sehingga ada satu kota yang dicontoh oleh kota-kota lainnya. Pada saat IKN ini berdiri dan sudah mulai dioperasikan, pada saat itulah programnya Pak Anies bisa dilaksanakan untuk membuat 14 provinsi yang bagus, yang minimal seperti kota Jakarta. Nah, pada waktu itu, jadi 14 provinsi ini diterapkan, di infrastrukturnya diperbaiki, ditambah meniru gagasan ataupun teknologi sebuah kota yang ada di IKN. Nah, kalau tidak ada contohnya kan sulit. Iya, betul. Nah, tapi kalau sekarang Pak Anies bilang bahwa tidak setuju dengan IKN, dana IKN itu akan disibukkan ke 14 kota sehingga menjadi kota seperti Jakarta, tidak mudah. Betul. Karena apa? Desain kota yang ada di sekarang, Surabaya dan lain-lain, tidak ada itu desain tumbuh, bukan desain yang dari awal direncanakan seperti IKN. Betul. Itu masalahnya. Betul. Nah, jadi program IKN ini justru akan menambah elektabilitas Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Dan memang kalau emang kita amati lagi, Mr. Puisi, emang untuk IKN ini juga bisa dibilang sepertinya memang kita membutuhkan, karena kalau kita lihat juga di Jakarta itu memang menurut saya dari segi mungkin udara, dari segi mungkin ketinggian darat dengan laut itu sudah kurang memenuhi standar untuk menjadi suatu ibu kota. Ya, makanya saya yakin program IKN ini akan menambah elektabilitas kedua paslon, yaitu Pak Prabowo sama Pak Ganjar, menurunkan elektabilitas Pak Anies, yang dimana Pak Anies itu sekarang udah beralih mencari dukungan dengan ulama-ulama. Nah, itu kalau ini yang terjadi, ya kita takutnya juga akan terjadi pertarungan sengit seperti tahun 2019 yang lalu. Betul. Nah, tapi kalau kita melihat dengan ini kan masih berjalan nih, Mr. Puisi, ya, masih ada sekitar 50 hari lagi. Kalau kita menelaah dari sekarang terjadi, kira-kira ada kemungkinan nggak ya Pak Anies tiba-tiba nanti akan berkata, oke, akan meneruskan IKN? Tidak mungkin, karena narasi ini, program gagasan ini sudah diinformasikan ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian
kalau soal pendekatan terhadap para ulama juga di Jawa Timur, juga Pak Caimin juga mendekati para ulama Jawa Timur, kemudian Pak Anies mendekati ulama di Sumatera, Aceh dan sekitarnya. Nah, semua sekarang pendekatan terhadap ulama. Nah, demikiannya Pak Prabowo juga mendekati ulama-ulama NU. Kemudian Pak Prabowo jelas-jelas didukung oleh Pak Habib Lutfi. Itu kan suatu kekuatan yang luar biasa yang mampu menggembosi PDI Perjuangan di Jawa gitu ya. Betul. Nah itu yang sangat memungkinkan, sehingga seandainya terjadi satu putaran itu akan dimenangkan oleh Pak Prabowo. Nah coba sekarang ngomong-ngomong kasar aja, sekarang Anda bisa tebak-tebakan, ayo. Kira-kira bisa nggak satu putaran dan siapa yang memenangkan satu putaran? Kalau saya optimis satu kali putaran dan yang menang Pak Prabowo sih. Kalau saya ya, Mr. Puisi, karena lihat dari debat yang sudah berjalan kemarin, itu bikin saya semakin yakin dengan memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri. Seperti itu. Nah, kalau memang terjadi satu putaran ya artinya mengurangi budget untuk pemilu. Kemudian lebih bagus persiapan pemerintah yang baru ini lebih cepat. Nah, ya betul. Karena kalau dua putaran kan bulan Juni. Iya. Sedangkan Pak Jokowi harus turun kan bulan Oktober ya. Oktober ya. Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan persiapan pemerintah baru ini kan terlalu cepat ya. Ya. Jadi, itu loh. Jadi ya buat teman-teman sekalian, jangan sampai kalian salah pilih. Tentukan mulai dari sekarang pilihan kalian. Jadi biar nanti Indonesia itu cukup satu kali putaran aja ya Mr. Puisi. Jadi karena ya kalau kita harus 2 kali putaran, 1 otomatis kita membuang biaya lagi, 2 yaitu persiapan untuk nanti istilahnya pemerintah yang baru ini terlalu mepet. Ayo kita tanyakan kepada yang ada di sini nih. Semua pada ngelamun-ngelamun jorok. Oke, yang gendut ini kira-kira 1 putaran atau 2 putaran? Nah, ini ada salah satu kameramen kita namanya Kak Indra. Kalau Kak Indra gimana Kak? Kira-kira 1 putaran atau 2 kali putaran? 1 putaran. Wah, 1 putaran dari Kak Indra. Kak Indra siapa nih jagoannya? Gemoy. Oh. Oke, yang belakang itu yang dari pesantren, pesantren ini Majelis Taklim ya, dari Majelis Taklim itu kira-kira 1 putaran atau 2 putaran? 1 juga. 1 juga. Jangan ikut-ikutan, nggak boleh ikut-ikutan gitu ya. Nggak boleh ikut-ikutan 1 putaran. Tapi 1 putaran Pak Ganjar apa Pak Prabowo kira-kira? 2. Wah, harusnya tidak semuanya yang nomor 2 ya. Kayaknya di sini mayoritas nomor 2, Mr. Puisi. Belum tentu, yang kecil itu belum tentu. Oh iya, belum. Salah satu kameramen lagi dengan KOD ya. Kalau KOD berapa kali putaran nih Kak? Masih memikir nih. Jangan aku bilang nggak boleh ikut-ikutan loh. 2 putaran. Kira-kira kalau KOD kalau sampai terjadi 2 kali putaran, siapa nih yang masuk di putaran kedua? Dari pasangan siapa nih? Prabowo Gibran atau Prabowo Anies? Coba tebak siapa? Pak Prabowo dengan Pak Ganjar atau Pak Prabowo dengan Pak Anies atau Pak Ganjar dengan Pak Anies kira-kira? Siapa ayo? Prabowo dengan Anies. Wah, ini hebat juga. Ini kayaknya jarang banget loh terpikirkan karena biasanya orang akan memilih kalau masuk 2 putaran biasanya kalau nggak Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ya Mr. Puisi ya. Ini katanya kalau terjadi 2 putaran dia bilang Prabowo dengan Anies. Iya betul. Oke, satu lagi yang kurus ini saya ya. Iya, ini Kak Desak nih yang paling seksi kalau di sini. Ya. Kak Desak gimana Kak? 1 atau 2 kali putaran kira-kira? Siapa ayo? Ayo, ngomong yang jelas. 1 apa 2? 1 putaran untuk yang nomor 2 aja. Wah. Kalau gitu saya aja yang netral. Gitu loh. Jadi kan ini kan ada konten ini kan apa adanya. Betul. Kita juga memihak yang bagus kan gitu ya. Jadi kira-kira itu yang terjadi sehingga
hari ini dilakukan pemilihan di sini yang menang Pak Prabowo. Iya betul. Kok di sini Pak Prabowo berarti ya untuk wilayah mana ini? Iya, ya, gitu loh. Oh ya baik. Jadi buat teman-teman ini mungkin kalau di rumah, ya kalau mungkin masih belum pada kenal dengan siapa sih para cawapres dan capres yang akan mengikuti pemilu pada tahun 2024 kan bisa browsing. Jadi kalau untuk paslon nomor 1 itu ada dengan Pak Anies dengan Caimin. Sedangkan kalau yang untuk 2 itu ada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, sedangkan untuk yang ketiga itu ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Jadi mungkin kalau buat yang kurang tahu biografinya mereka mulai dicari dari sekarang. Jadi biar kalian nggak salah pilih nanti teman-teman. Kalau Mr. Puisi masa netral Mr. Puisi? Kalau saya sementara ini mau netral, tapi nanti 14 Januari saya pasti menentukan pilihan siapa yang menang. Tapi artinya menebak itu dengan analisa. Betul, gitu betul, loh. betul. Jadi jangan sampai nanti Indonesia istilahnya salah memilih presiden dan wakil presidennya. Karena ini menentukan pembangunan pada bangsa Indonesia sendiri ya Mr. Puisi ya, seperti itu ya. Ya begitu teman-teman. Jadi kalau memang kita telah ada dari sekarang, kita belum bisa tahu nih kira-kira bakal terjadi 2 atau 1 kali putaran. Karena memang itu baru akan bisa kita lihat itu pada nanti mendekati H-15 mungkin ya Mr. Puisi ya. H-15 sebelum pemilu itu baru kita bisa menentukan kira-kira ini bakal terjadi 1 kali putaran atau 2 kali putaran. Begitu teman-teman. Kalau Mr. Puisi sendiri gimana nih? Saran untuk teman-teman yang mungkin kira-kira nanti akan mengikuti pemilu pada tahun 2024. Jadi sarannya nanti lihat lagi debat politik capresnya. Bulan Januari ya Mr. Puisi ya. Capres dan cawapresnya lihat lagi bagaimana debatnya, siapa sih yang paling dominan memenangkan untuk memaparkan visi misi dan program kerjanya. Nah, kita juga bisa memantau apakah program yang dilakukan ini muluk-muluk ataupun hanya lip service. Nah, itu penting juga. Betul. Karena kita jangan sampai kita seorang intelektual dengan program-program yang tidak memungkinkan, kita seolah-olah itu benar-benar terjadi. Nah, itu harus juga dianalisa. Betul. Apakah program kerja itu benar-benar atau hanya ingin menyenangkan masyarakat aja. Hanya untuk mencari suara aja ya Mr. Puisi ya. Ya, jadi teman-teman saran dari Mr. Puisi adalah tetap harus menganalisa nanti dari debat cawapres dan capres pada bulan Januari nanti. Jadi buat teman-teman mungkin kalau yang masih belum tahu tentang pilihannya, mungkin juga bisa lihat video-video kita yang sebelum-sebelumnya, karena kita sering juga membahas Mas Gibran, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan lain-lain. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat episode-episode berikutnya. Ya, teman-teman, hari ini pembahasan kita sangat seru dan nanti kita akan mengikuti lagi perkembangan untuk Pilpres tahun 2024 dan nantikan video-video selanjutnya. Jadi, terima kasih untuk Mr. Puisi udah bergabung dengan kita dan tepuk tangan untuk Mr. Puisi teman-teman. Ya, buat kalian semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena nanti dengan seperti itu kalian bisa mendapatkan info-info lagi tentang pemilu yang akan kita sampaikan. Dan satu lagi jangan lupa untuk follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Sampai jumpa teman-teman.